Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmianti Kurniasi dengan NPM 1817051061. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengintegralan numerik sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah analisis numerik. Yang pertama di sini untuk pengintegralan numerik, yang pertama ada aturan Newton-Cotes, aturan rekursif, dan aturan Romberg. Untuk aturan kuadratur Newton-Cotes pada A dan B, untuk aturan titik tengahnya memiliki persamaan sebagai berikut. MF sama dengan B min A, F A plus B min 2. Lalu untuk aturan trapesium, TF sama dengan B min A per 2 untuk fungsi A plus fungsi B. Lalu untuk aturan Simpson, SF sama dengan B min A per 6, FA plus 4F, A plus B min 2 ditambah FB. Untuk perkiraan kesalahan, ekspansi deret Taylor fungsi f di sekitar M sama dengan A plus B min 2 per 2 pada selang A hingga B adalah dengan persamaan sebagai berikut. Fx sama dengan Fm ditambah F aksen M, X min M ditambah F2 aksen M per 2 X min M kuadrat, dan seterusnya. Lalu, bila kedua ruas diintegralkan dari A ke B, maka diperoleh persamaan seperti berikut. Nah, lalu perhatikan bahwa suku dengan turunan ganjil hilang. Maka akan menjadi seperti ini persamaannya. Lalu perhatikan lagi ekspansi deret Taylor berikut. Nah, untuk FA ditambah FB kemudian disederhanakan, maka menghasilkan persamaan seperti ini. IS sama dengan TF min 2 EF min 4 FF. Berarti aturan nilai tengah lebih akurat. Kenapa? Nih, TF min MF sama dengan 3 EF ditambah 5 FF dan seterusnya. Sehingga F sama dengan TF min MF per 3. Selain itu, IF sama dengan 2 per 3 MF ditambah 1/3 TF dikurang 2 per 3 FF dan seterusnya. Sehingga menghasilkan SF min 2 per 3 FF dan seterusnya. Contoh untuk integral dengan batas 0 hingga 1, X kuadrat dx sama dengan 1/3. Nah, ini untuk perhitungannya tinggal didistribusikan aja. Untuk berarti kesalahan MF sekitar 1 per 12 ini kan hasilnya, dan kesalahan TF sekitar 1 min 1 per 6. Selain itu, untuk SF-nya tinggal kita distribusikan lagi sehingga memperoleh 1 per 3. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama mudah digunakan, lalu yang kedua untuk N yang besar metode kurang stabil, akibatnya menggunakan jarak partisi yang sama. Ini untuk kekurangan. Lalu ada kekurangannya, ada juga belum memberikan derajat atau akurasi yang tertinggi. Nah, ingat trapesium majemuk. Misalkan F terdefinisi pada A hingga B, andaikan interval A ke B dipartisi menjadi N subinterval berjarak sama, yaitu H sama dengan B per A B min A per N dengan titik-titik XK sama dengan X0 ditambah KH untuk K1, 2 hingga N. Aturan trapesium majemuk untuk N subinterval dituliskan sebagai berikut. Ini bentuk persamaannya. H per 2 F0 ditambah Fn ditambah H untuk sigma N min 1 dan K sama dengan 1 FK. Bila setiap subinterval diperkecil menjadi separuhnya, maka diperoleh seperti ini. Ini Tn F H per A per 2 ditambah H min 2 untuk sigma J sama dengan 1 menilai N F2 J min 1. Rumus ini disebut rumus trapesium rekursif. Nah, untuk aturan trapesium rekursif, T0, T1, T2, T3 hingga TK plus 1 dengan Fi sama dengan Fa plus I H per 2 pangkat K plus 1. Dengan contoh, integral dengan batas 1 hingga 5 1 per X dx min 5 sama dengan 1,609 sekian. Gunakan aturan trapesium rekursif Tn untuk N 0,1, 2 hingga 5. Nah, maka diperoleh seperti ini, seperti pada tabel untuk N 0 hingga 5. Untuk aturan Simpson rekursif, ini persamaannya 4Tn dikurang Tn min 1 per 3 dengan N 1, 2, 3 hingga seterusnya. Contoh, kita menghitung ini sama seperti yang sebelumnya, menggunakan aturan Simpson untuk N 1 hingga 5. Nah, maka diperoleh ini seperti pada tabel.
untuk N1 sampai 5. Lalu yang terakhir ada aturan Romberg untuk menghampiri integral A batas B fx dx sama dengan RJJ melalui pembangkitan tabel yang berisi nilai hampiran serta menggunakan RJ, J sebagai jawaban akhir. Untuk hampiran RJNK disimpan dalam suatu matriks segitiga bawah dengan nilai R11 sama dengan T0. Untuk RJ1-nya ini J lebih dari sama dengan 1, untuk RJ2-nya SJ-1-nya untuk J lebih dari sama dengan 2, dan untuk RJ3 BJ-1 dan untuk J lebih dari sama dengan 3. Nah, ini RJK persamaannya ya, 4 pangkat K-1 R dalam kurung J K-1 dikurang R dalam kurung J-1, K-1 per 4 pangkat K-1 min 1 untuk 2 kurang dari sama dengan K dan kurang dari sama dengan J. Untuk proses integrasi Rombergnya seperti ini. R11 lalu untuk R22 K22, R31 K32 33, 41 dan seterusnya. Untuk Rn1 juga seterusnya. Ini R11 hingga N. Lalu contohnya, gunakan metode Romberg untuk menghitung integral batas 0 hingga V per 2 X kuadrat ditambah X plus 1 cos X dx. Maka kita jawab seperti ini. Untuk R1,1 masukkan ke dalam distribusikan ke dalam persamaan hingga diperoleh 0,7853 sekian. Lalu untuk R2,1 kita masukkan lagi nilai yang R,1-nya per distribusikan ke dalam persamaan lalu memperoleh 1,72 sekian. Untuk R31 masukkan nilai R21-nya per distribusikan ke dalam persamaan lalu diperoleh 1,960 sekian. Dan untuk R41 sama seperti sebelumnya, masukkan nilai R31 per 2 ditambah distribusikan nilai ke dalam persamaan dan diperoleh 2,018 sekian. Nih. Untuk R22 ini R21 ditambah R21 min R11 sama dengan per 3 sama dengan 2,04. Lalu kita menggunakan tabel Romberg di sini. R1 iya, nih 2,04 sekian. Untuk penerapan aplikasi pengintegralan pada bidang komputer, khususnya pada Java. Kali ini saya membahas untuk pada Java. Saat ini terdapat banyak sekali bahasa pemrograman. Di antara banyak bahasa pemrograman tersebut, dalam catatan kuliah ini akan digunakan bahasa bahasa Java. Penggunaan bahasa pemrograman Java sangatlah banyak. Hal ini dikarenakan kemampuan bahasa Java yang dianggap bisa dipakai dalam banyak bidang, termasuk diantaranya pembuatan aplikasi. Nah, untuk hasil dan pembahasannya di sini ada contoh program kaidah Simpson, batas atas dan batas bawah. Lalu untuk pemrogramannya dia akan menghitung secara terprogram. Seperti yang bisa dilihat, penggunaan metode integrasi dalam persoalan program yang dibuat lumayan efektif. Bahkan diperlihatkan secara detail jawabannya pada gambar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang untuk ditambah.